ketika awal bahwa LPD itu dengan pancejannya dulunya jadi beban, ketika orang memperbaiki pura harus mengeluarkan iuran dan lain sebagainya. Ketika ada LPD menjadi justru kok pancejannya menjadi menghidupkan perekonomian. Artinya LPD pada saat itu menyelamatkan kebudayaan Bali. Sampai sekarang. Ya. Bukan saat itu saja. Sampai saat ini masih menjadi tulang punggung penyelamatan adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu. Permasalahan, kalau saya istilahkan ada dua yang dihadapi oleh LPD sekarang ini. Ada yang LPD masalah dan masalah LPD. Aduh. bisa kita tahu LPD masalah dan masalah LPD itu apa? Ya, itu kan. Kita pengen tahu nih. Sahabat Cendekia, persoalan lembaga perkreditan desa LPD di Bali saat ini menjadi perhatian publik karena aparat penegak hukum, dalam hal ini kejaksaan, sedang menyidik kasus dengan dugaan tindak pidana korupsi di beberapa LPD yang ada di Bali. Tentu proses hukum ini mengundang keprihatinan dan juga harapan besar dari pengurus LPD bagaimana sih cara menyelesaikan persoalan hukum ini sehingga menghadirkan solusi yang terbaik buat masyarakat yang memiliki dana di LPD, dan juga bagaimana ke depan pengelolaan LPD, ide-ide yang cemerlang untuk mengelola LPD ini sehingga tidak terulang kembali kasus-kasus yang marak pada saat ini. Hari ini hadir Bapak I Ketut Madre, Ketua LPD Desa Adat Kedonganan. Selamat pagi, siang, sore, malam Pak Ketut. Selamat pagi, siang, sore, malam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigena Masuna Masidam. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Pak Ketut bisa cerita soal ya LPD Kedonganan, sejauh mana perkembangannya sampai sekarang? Pertama, angayu bahagia. Kita patut bersyukur kehadapan Desa Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena LPD Kedonganan yang sekarang sudah masuk ke usia yang 32 tahun bisa ajag seperti yang tos mungkin itu intinya sampai sekarang. Ini sesuatu yang patut kita syukuri. Kenapa? Karena dari sejak awal berdirinya yang dengan modal 2 juta. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 1990. Wah, lama banget. Ya, sampai sekarang saat ini sudah mampu memberikan manfaat kepada satu kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan yang menjadi visi LPD itu. Ya, itu yang sering saya sebut dengan LPD itu visinya ya harus sehat, kuat, tangguh, bermanfaat di dalam hal pelaksanaan pancayanya untuk mewujudkan pancakerta. Ini ada dua hal yang berbeda. Kita bersyukur di situ. Wujud-wujud tersebut ya dari sejak berdiri dari tahun 90, tahun 91 kami sudah memberikan manfaat ya kepada kerama desa adat. Karena kalau di Bali itu ya manfaat langsung yang bisa dirasakan bentuk wujudnya adalah hubungan dengan ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa. Apa itu wujudnya? Yaitu berupa saat itu kebetulan pura kami rusak. Nah, itu kita perbaiki secara bersama antara LPD sebagai selaku pengurus LPD, selaku masyarakat dan selaku penerima manfaat memperbaiki itu. Saat itu menghabiskan dana sekitar 250 juta. Aset LPD baru 2 juta, tapi menghabiskan 250 juta. Unik ya? Unik sekali. Pasti unik ya. Saya sendiri juga kenapa bisa begitu? Ya, kayaknya ini nanti kita ini kan. Ini kekuatannya di situ. Nah, namun bisa seperti itu ya karena saat itu memang masyarakat belum merasakan, tetapi kita harus mampu mewujudkan. Karena kalau di Bali itu lensing terbukti sing ada ngugu, sing ada nyak bareng. Itu cara bagaimana
menciptakan pangada nak ngugu supaya dipercaya. Dan di situ disebutkan, oh nyata loh, oh ternyata LPD ini begini gitu. Artinya apa? Semangatnya kan sesuai dengan visi itu. Nah, selanjutnya tahun demi tahun peningkatan kepercayaan. Setiap 4 tahun boleh dikatakan kami harus memperbaiki paling kayangan 3 itu. Sampai kayangan desa dan lain sebagainya sampai selesai, dan terakhir tahun 2017 kita selesaikan, nilainya itu 10 miliar menghabiskan. Itu semua dari manfaat yang itu semua dari manfaat yang didapat dari LPD. Nah, sudah tentunya tidak cukup membangun pura itu fisik kan, pasti ada pancayadnya. Artinya ada upakaranya itu, baik kepancayadnya lah itu berjalan. Dan itu ternyata memberi pengaruh yang luar biasa. Ketika awal bahwa LPD itu dengan pancajannya dulunya jadi beban, ketika orang memperbaiki pura harus mengeluarkan iuran dan lain sebagainya. Ketika ada LPD menjadi justru kok pancajannya menjadi menghidupkan perekonomian. Artinya LPD pada saat itu menyelamatkan kebudayaan Bali. Sampai sekarang, bukan saat itu saja, sampai saat ini masih menjadi tulang punggung penyelamatan adat dan budaya Bali yang dijiwai agama Hindu. Ini tegas saya sampaikan. Nah itu. Nah kalau demikian dan sampai saat ini termasuk konsep kepancakertanya. Kalau kita ingin mewujudkan Pancakerta itu ada, kita sebut dengan istilah Kerta Angga, berarti kesejahteraan secara pribadi. Sudah itu ada namanya Kerta Warga. Di Bali itu kalau kita saja yang sejahtera, kalau keluarga pribadinya sejahtera, kalau keluarga tidak, belum disebut bagus, kayak gitu. Tidak warga, apakah sebagai warga Banjar, warga Pura atau lain sebagainya. Yang ketiga disebut dengan Kerta Desa. Kerta Desa ini mensejahterakan siapa yang mengelola desa ini. Nah, namanya seperti bendesa dan perjurunya, termasuk pemangku dan lain sebagainya. Nah, itu Kerta Desa. Sudah itu ada disebut dengan Kerta Wisesa. Apa wujud Kerta Wisesa? Dari apa yang diberi manfaat oleh LPD, ternyata menciptakan dia usaha-usaha baru, pengembangan usaha mikro, menengah dan besar. Nah, contohnya kami di Kedonganan membangun namanya 24 warung ikan bakar, membangun pasar desa adat, dan di situ menciptakan Kerta Wisesa, kesejahteraan untuk kepentingan pemerintah. Kita punya NPWD, kita punya sebagai WP. Itu kerama adatnya seperti itu akhirnya. Berarti LPD Desa Adat Kedonganan ini dikatakan sukses besar ya, dari tahun 90 sampai sekarang, dan beragam manfaat yang diberikan kepada masyarakatnya, kepada budayanya, kepada pemerintah juga. Dari terbentuknya LPD di tahun 84 yang sebagai pilot project di 8 kabupaten, kemudian LPD Kedonganan di tahun 90. Sekarang berkembang nih, LPD hampir di 1.900-an Pak ya? Iya, 36. Semua sukses besar lah, artinya mengelola anggaran yang sangat besar. Dalam perjalanan itu, persoalan-persoalan yang sering dihadapi oleh teman-teman pengurus LPD, Sapunawi Pak? Begini, jelas. Yang namanya kita mengelola lembaga kepercayaan masyarakat, sudah itu kumpulan dari uang-uang orang. Pastinya ada permasalahan. Nah, sekarang sesungguhnya permasalahan yang saya lihat adalah permasalahan internal. Ya, misalnya? Nah, permasalahan, kalau saya istilahkan ada 2 yang dihadapi oleh LPD sekarang ini. Ada yang LPD masalah dan masalah LPD. Aduh. bisa kita tahu LPD masalah dan masalah LPD itu apa? Ya, itu kan. Kita pengen tahu nih. Ya, maka 2 masalah itu. Kalau sekarang saya lihat, kalau LPD masalah LPD itu, atau LPD yang masalah, itu lebih bersifat internal.
tata kelolanya. Nah, itu tata kelolanya yang kurang benar. Transparansi. Ya, transparan. Pokoknya kalau kita lihat tarif lah. Kalau kita berbicara manajemennya kurang transparan, kurang akuntabel, kan gitu. Kurang ada responsibility-nya. Sudah itu kurang independen dan kurang fairness. Itu yang terjadi. Misalnya nih ada warga nabung di LPD, ada kolektor datang, dia mau narik uang, uangnya kok kurang dari yang dicatat. Itu kan tidak transparan dia. Penyelesaiannya dulu sapu napi, Pak. Nah, memang itulah yang sering terjadi. Kalau tiang sih di kedonganan ada juga masalah begitu. Cara kita menyelesaikan internal, ya kita panggil. Nah, biasanya karena antara buku tabungan kok tidak cocok gitu kan, ketika dia narik kok uang saya kurang. Nah, ini kita harus tanggap di situ, artinya harus tanggap kita, langsung kita cari masyarakatnya, kita tanya kenapa. Setelah itu kita panggil siapa yang menjadi kolektornya, kita dudukkan bersama, ini ngaku kan gitu, buat pernyataan. Penyelesaian kembalikan. Kalau sudah kembali, biasanya kita panggil Pak Klian Adat di lingkungan Banjarnya. Ini Pak Klian, ini ada keramanya begini loh, permasalahannya ini. Nah, itu, oh kalau gitu gimana nih, mau bawa kemana? Nah dia kena yang malukan dia subuh nguliang. Nah, sebuah peragat ini perlu sanksi adat tak Ben? Nah, kuda jumlahnya tergantung. Karena beperagat bahan lan kangwang melujak kemuni ke peragat. Dia Ben dawana. Yang penting jangan lagi membuat itu. Nah, biasanya saya buatkan surat pernyataan, tidak akan mengulang lagi perbuatan itu. Artinya pada saat itu lebih banyak pendekatannya adat, penyelesaiannya adat, keluargaan dan adat. Ya. Artinya uang warga itu kembali kan? Bisa langsung. Dan petugas kita juga bertanggungjawabkan. Itu. Dan tidak sampai di situ aja selesai. Ketika didengar oleh keluarganya, keluarganya datang lagi, ngide Sinampura, nih Ampura nih kini gara-gara Adi, gara-gara Pana, kini tadi itu loh, begitu kehebatnya di situ kan? Iya, penyelesaian itu. Nah, yang naturang suksema sudah mengingatkan, mogi jadi yang bisa menjaga lagi. Kadang-kadang bertanya dia, dados Ben kalau menggait ini, mana dia mendadi dia akan kontrolnya, dan Ben kini suudang ya gitu. Sehingga kita happy gitu. Betul-betul menyelesaikan persoalan. Dan selesai. Tuntas. Tidak ada yang tidak selesai. Yang bukan sekali dua kali ada masalah gitu. Banyak. Selama perjalanan. Ya, apalagi kita ngangen manual itu dulu ya. Sebelum ke vendor ya. Itu paling sering itu. Tapi karena niatnya baik hasilnya baik gitu. Dalam perjalanan banyak LPD yang selain persoalan-persoalan kecil yang serupa di hampir 1.900 LPD, sekarang kan mulai nilainya semakin gede tuh. Iya, betul. Sampai menarik perhatian dari aparat penegak hukum untuk turun tangan. Ada misalnya LPD Desa Adat Sangeh yang sedang disidik oleh kejaksaan dalam kasus dengan dugaan tidak pidana korupsi. Nah, Pak Tut melihat apakah penyelesaian itu bisa menyelesaikan atau lebih enak penyelesaiannya secara yang dipraktekkan selama ini? Pertama kita dulu melihat permasalahan sampai sebesar itu. Kenapa penyebabnya? Iya, itu yang disebut dengan masalah LPD ya. LPD yang bermasalah gitu. Berarti orangnya, artinya yang mengelola, tata kelola itu. Berarti siapa di situ? Ada 3 loh. Pertama ada pendisi secara ex officio selaku ketua badan pengawas yang mendapatkan amanat dari Kerameng. Kedua ada BP badan pengawas yang ditunjuk oleh Kerameng untuk mengawasi itu. Keempat malah ada. Ketiga ada pembina Klian Adat. Keempat ada pengurus LPD beserta karyawannya. Berarti 3 ini tidak terjadi sinergi di situ pasti. Pastinya seperti itu. Sehingga muncul persoalan. Dan terjadi unsur pembiaran. Kalau saya tegaskan begitu. Ya kenapa? Kadang-kadang kan merasa nyaman.
Oh, setiap tahun untung LPD sekian. Wah, dapat 20%, happy. Ya. Tanpa melihat apakah keuntungan itu benar atau salah. Apa menyebabkan untung? Apa yang menyebabkan rugi harus dicari. Nah, kayak gitu. Di situ kurang itunya. Nah, sehingga kan terjadi dia pembiaran itu semestinya harus dilakukan waskat, pengawasan melekat. Dan cara dia ada klien adat selaku pembina, ada badan pengawas, masing-masing banyak ini ada nih. Sehingga setiap minggu kita harus lakukan evaluasi. Dan kalau klien dia itu mungkin bisa salah, Ben. Nah, belum lagi tidak pernah di pihak lain yang ikut, kayak auditor umpamanya, auditor eksternal. Kita juga manfaatkan. Oh, di Kedonganan melibatkan? Nggih, yang tujuan mencari auditor eksternal itu untuk mencari solusi. Apabila kami pengurus LPD ada masalah, sudah itu BP yang melihat masalah itu tidak ada titik temu. Kita carikan, kenapa kita carikan auditor eksternal. Yang kedua juga edukasi. Karena saya ini kan bukan profesional lah. Nah, cuman sarjana hukum, ngurus LPD, kemudian main apa benar apa yang kita lakukan kan gitu. Nah, disitulah kita butuhkan edukasi dari profesional yang melihat dari kacamata luar. Oh, ini salah gini loh. Nah, walaupun itu terkesannya kan masih memakai bisnis murni ya, banking system. Nah, tetapi kita adopsi aja dulu itu. Makanya itu terjadi akhirnya. Berikutnya sebenarnya bisa tidak diselesaikan secara internal? Bisa kalau mau. Yang kasus-kasus kalau benar-benar diketahui sejak awal kemana aliran uang ini. Kalau kasus yang tadi kan memang kita tahu sejak awal. Kijabe nganggon kan gitu. Ya ini kan barangkali yang jelas kijabe nganggon. Sudah benang kusut ya. Benang kusut akhirnya masyarakat tidak puas, lapor. Tidak salah juga. Aparat hukum menerima laporan itu. Saya tidak menyalahkan. Nah, tetapi yang kami ini kan menjadi dia masalah LPD gitu loh. Kalau saya lihat kan lembaga ini tadi seperti sejarahnya ya. Dia dibentuk oleh desa adat. Dia menerima dana 2 juta itu berupa bantuan dari pemerintah. Niat pemerintah provinsi pasti membantu itu. Nggak ada yang ingin menguasai. Contoh, saya tegaskan, kalau pemerintah provinsi ingin menguasai itu pasti kita diwajibkan membuat laporan. Kita buat laporan tapi sifatnya pembinaan itu. Memfasilitasi dari si pembinaan. Terus yang kedua pasti minta bagian kan, dividen. Kalau itu modal penyertaan, nggak pernah kok. Seperti BPD ya? Ya seperti BPD, gitu kan? Saham di situ pemerintah. Ya malah di BPD kemarin ada masalah kok nggak ke situ ya. Kita yang jadi gitu kan? Nah ini kan, ini jelas sekali. Saya kaget juga kan, loh, ini bahaya ini. Kalau itu sampai ke masuk undang-undang berapa namanya itu undang-undang tindak pidana korupsi itu jelas panjang sekali akan muncul merugikan perekonomian masyarakat. Kan gitu. Nah, kalau setiap bantuan itu akan menjadi seperti itu, pertama hilang itu kan budaya loh yang dirugikan. Lebih berat itu. Kan bahaya nanti pemangkunya. Ini yang dia enggak ini ya. Apalagi sekarang sudah dilindungi dikecualikan oleh undang-undang LKM. Negara mengecualikan. Bab 13 pasal 39 ayat 3 itu. Di mana Lumbung Pite Negari, lembaga berdaya adat yang ada di Bali tunduk pada hukum adat dikecualikan dari undang-undang ini. Kan sangat jelas hukum adat. Berarti tidak terikat dengan undang-undang perbankan. Sebenarnya begitu. Ya, kalau saya baca tidak di bawah pengawasan OJK. Ya, kalau saya baca begitu. Yang saya baca. Jadi tidak ada uang negara yang dirugikan kan di situ. Menurut saya itu konsistensi saya. Karena itu kan bantuan. Kan boleh aja orang terima bantuan ya. Itu. Nah, ketika salah mengelola kan internal. Nah, inilah yang masalah. Kalau istilah saya ini ada di Bali itu kan ada jinang ya. Lumbung ya. Lumbung. Nah, jinang itu kan ada berasnya. Atau padinya ya, bukan beras ya, padi. Nah, di situ diserahkan si pemilik ini ada kepala keluarga yang mengelola itu. Ternyata di situ ada tikus. Tikus itu baru dibuka, kok habis padi saya. Ini siapa menyebabkan? Padahal tikus yang sembunyi di situ, jinangnya yang dibakar. Berarti
Kan itu masalahnya sekarang. Ya. Padahal tidak tikusnya akhirnya kena juga kebakar, tapi sampai jenangnya loh. Ya. Ini yang masalah. Menurut hemat Pak Tut, kasus-kasus LPD sekarang yang bermasalah dari teman-teman Pak Tut ini, sebetulnya harapan dari para pengurus LPD atau masyarakat, ini kasus ini baiknya diselesaikan dulu oleh desa adat, kemudian baru misalnya masuk ke kepolisian dalam tindak pidana umum, misalnya penggelapan, atau di kejaksaan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Ya. Pak Tut, teman-teman LPD kebanyakan seperti apa pendapatnya? Saya pribadi ya melihat hal ini dari ada LPD udah saya agak bingung juga kan. Kenapa? Karena peran adat di situ boleh dikatakan tidak melihat peluang ini LPD ini sebagai kekayaannya. Itu permasalahan satu ya. Akhirnya untuk mengurangi peran adat ini kan makanya saya mengikuti dan masuk di MUDP Bali, Majelis Utama Desa Adat Provinsi. Akhirnya melihat dari itu kita dorong kepada Paruman Agung. Itu kita lakukan tahun 2014 ya, 2010 kita lakukan itu. Kita sudah bersepakat ini mesti LPD ini harus diamankan karena kita udah akan terjadilah karena begitu banyaknya. Terus siapa yang menyelesaikan? Nah, dari hasil Paruman Agung itulah sudah dicetuskan bahwa LPD ini harus diatur berdasarkan hukum adat. Itu sudah ada hasil parumannya begitu. Sudah itu ditindaklanjuti tahun 2011, 12, 13 sampai keluarnya pengecualian di bab 13 pasal 39 ayat 3. Dan hal itu akhirnya ditindaklanjuti oleh majelis MUDP Bali dengan mengeluarkan Perarem LPD Bali. Apa keinginan kita di situ sesungguhnya? Penyelesaian di LPD harus diselesaikan dengan si pemiliknya, kerama adat itu. Nah, apabila di internal adat tidak selesai, supaya bisa dilakukan secara berjenjang. Misalnya karena di kecamatan kau dan ada juga paikatan, paikatan bendesa adat. Kalau tidak selesai di situ dinaikkan ke paikatan kabupaten. Kalau tidak bisa diselesaikan itu diselesaikan di MUDP yang sekarang disebut dengan Majelis Desa Adat. Itu sebenarnya tujuannya. Karena di dalam Perarem kami pun seperti itu isinya gitu. Nah, sekarang ini yang tidak direspon oleh para pengelola LPD. Di sisi lain juga para bendesa ya mengikuti gitu. Ini pengelola LPD terus terang saya selaku itu gak ini juga. Sesungguhnya ini yang agak bengkung gitu loh. Mestinya itu. Kenapa? Kan belum tentu yang selesai di desa adat itu bisa selesai ya. Tapi kan ada tingkatannya. Pasti aja pengurus LPD bilang contoh kedet macet. Kalau kedet macet yang diakibatkan ini kan bisa jadi prosedurnya tidak sesuai kan gitu. Apalagi yang namanya SOP jobdesk tidak semua punya. Itu akan menjadi akibat itu. Itu. Nah, di situlah ketika terjadi dua sengketa tidak sesuai di data terakhir di majelis baru kita bisa pilah. Oh, panggil kan penyelesaian adat kan itu. Ini salah loh. Hati-hati kamu. Kalau nanti tidak balik, tidak mengembalikan uang, mau masuk penjara kan gitu. Kan bisa diselesaikan begitu. Mana maunya kembalikan uang apa masuk penjara? Kayak kasusnya tadi yang kecil tadi. Kan gitu. Dan itu udah terbukti selesai lama kok. Dan nyatanya dari situ baru kita pilah. Oh, kalau tidak mau ya pidana umum lah. Ini penggelapan. Nanti kan setelah dia terbukti mau tidak mau kan dipaksa oleh negara. Nah, sehingga siapa yang memiliki uang itu kembali uangnya gitu. Nah, untuk kasus yang sekarang sedang ditangani kejaksaan, proses itu terlalui Pak Tut? Enggak ada, itu langsung dari Dumas ya. Dari kejaksaan misalnya? Tidak, dari masyarakat yang dirugikan. Oh, masyarakat dirugikan. Atau bendesanya mungkin laporkan. Lapor ke kejaksaan. Atau ke aparat penegak hukum. Jadi proses-proses yang sebetulnya sudah diatur di Perarem atau sudah dilaksanakan secara adat oleh masyarakat sebagai pemilik LPD gitu kan, yang dulu efektif sekarang terlewati proses itu. Ya karena apa? Ya karena niat pertama tidak mampu menyelesaikan barangkali di internal itu. Nah inilah yang perlu ke depannya. Nah,
patut punya gagasan nggak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan pelik di LPD sehingga kasus LPD ini bisa mampu diselesaikan sesuai dengan local genius kita, karena tidak ada uang negara di situ, tidak ada negara yang dirugikan. Tentu LPD punya cara tersendiri. Patut punya gagasan nggak bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan begini. dihadapi? Pertama, kita harus rujuk ya ke bab 13 139 ayat 3, di mana amanatnya kan tunduk pada hukum adat. Hukum adat itu apa? Kan mesti artinya desa adat harus membuat regulasi berupa prarem. Karena yang saya tahu, menurut Prof. Widya itu hukum adat itu aweg, prarem dan seterusnya, baik prarem penyacah, prarem pengeli, prarem penepas bicara gitu kan. Itu mesti itu yang dibuat, karena dari prarem itu akan mencerminkan regulatornya. Dalam prarem itu di samping satu merujuk visi LPD yang saya sebut tadi, sehingga pengurus LPD itu harus pakemnya di situ. Itu. Kedua, mengatur tata kelola, baik itu tata kelola kelembagaan maupun tata kelola usaha. Kalau tata kelola kelembagaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap LPD ini? Di situ jelas hasil paruman. Yang bertanggung jawab ya kerama adat melalui bendesanya. Sebagai apa di situ? Pelindung. Tegas. Tidak sebagai ketua BP, berbeda loh artinya. Pelindung itu, melindungi, pengayom gitu ya, mengayomi semuanya, melindungi dana pihak ketiga, melindungi kekayaan LPD kan gitu, melindungi pengurus LPD. Nah selanjutnya kedua, harus dibangun tata pengelolaan usahanya. Manajemen pemasarannya harus kuat, manajemen sumber dayanya juga harus kuat gitu. Nah sehingga itu masing-masing mempunyai tugas. Nah dari prarem itulah ada turunannya, keputusan-keputusan perjuru dan lain sebagainya, termasuk job desk, SOP, skim dan seterusnya. Itu banyak sekali itu. Ya, itu akan bisa menyelesaikan persoalan yang bisa, saya yakin. Karena berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini, beberapa LPD yang mengalami permasalahan, saya coba ambil apa sih masalahnya di situ. Pertama contoh ya, kita urut dari atas dulu, kas. Kas itu kan sangat riskan itu. Nah, gimana SOP pengelolaan kas harus punya. Kedua, penempatan terbang. Siapa yang mengizinkan menempatkan di situ? Ini juga akan jadi masalah. Siapa yang atas nama? Ketiga, pengelolaan kredit, pengelolaan dana pihak ketiga, risiko terkait dengan risiko tata kelola operasional dan lain sebagainya. Itu. Baik. Itu ada 13 titik permasalahan yang saya sudah klarifikasikan. Kalau itu tidak dilakukan akan terjadi, gitu. Apalagi kalau pemeriksanya akuntan publik secara umum, karena yang dipakai dasar perbankan, yo pasti itu. Makanya kita harus berubah ke depannya. Usul saya, kita harus mampu membuat sistem keuangan adat Bali. Kalau memang LPD ini tetap dipakai untuk penguatan adat budaya yang dijiwai agama Hindu, nomenklatur dan sebagainya, harus kuat kita di situ. Dan apa gitu, laba apa labde? Saya pendapat saya labde. Istilah-istilah. Iya, artinya ya berbeda dia. Kalau laba itu jelas pendapatan dikurangi biaya. Kalau labde itu manfaat. Belum tentu apa itu namanya, dia rugi. Kalau di Bali itu bisa disebut untung. Contoh, orang kecelakaan, jatuh, hidup, hagat, hidup gitu ya. Padahal rugi kan, bisa disebut untung. Nah, sehingga antara benefit dan profit harus dibedakan. Kita di LPD ini harus lebih banyak mengarah pada benefit, manfaat. Tidak mencari keuntungan, nirlaba dia. Oke, baik. Sahabat cendekia, ada ruang bagi masyarakat untuk bisa menyelesaikan persoalan LPD ini dengan pihak berwajib, dan juga ada kewajiban bagi masyarakat untuk menyelesaikan tata kelola atau memperkuat LPD dengan tata kelola yang betul-betul mencirikan nilai-nilai luhur masyarakat adat Bali, sehingga LPD Bali tetap langgeng dan juga memberikan manfaat buat masyarakat dan juga
budaya Bali. Dalam konteks seperti ini mestinya adalah pendekatan restoratif justice itu yang dilakukan terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah pengembalian kerugian keuangan nasabah atau keuangan yang disalahgunakan oleh si pelaku ini. Mestinya kan itu yang menjadi penekanan terlebih dahulu. Menghukum pelakunya itu ya itu menjadi soal yang kedua gitu loh. Ya tentu dia harus dihukum, nggak boleh juga dia ini dan. Tetapi ya jangan itu yang jadi tujuan utama. Kalau itu tujuan utama jadi pengembalian uang, pengembalian kerugian ini kita bisa meleset. Masyarakat juga dirugikan. Ya itu dah. Akhirnya apa itu istilahnya menang jadi arang, kalah jadi abu kan nggak ada gunanya.